Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian tafsir Mafatihul Ghaib surah Al-Qadr. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan memasuki ayat keempat ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala tanazzalul malaikatu warruhu fiha wa fihi masail. Firman Allah, tanazzalul malaika, malaikat situ turun, warruhu fiha, dan ruh, wa fihi masail, di situ ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, i'lam anna nadharal malaika 'alal arwah. Ketahuilah bahwa perhatian malaikat itu kepada ruh ya, wa nadharal bashar 'alal ashbah ya, dan perhatian manusia biasanya kepada hewan ashbah gitu. Thumma innal malaikata lamma ra'aw ruhaka ya. Kemudian ketika malaikat melihat ruhmu manusia, mahallan lis-sifatil dhamimah, menjadi tempat dari sifat-sifat yang tercela, minasyahwati wal ghadabi, berupa syahwat dan ghadab, kemarahan, maqabaluka, malaikat tidak menerima itu. Faqalu, sehingga kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan manusia orang yang kemudian membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Lah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, statement dari malaikat yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu untuk merespon bahwa malaikat melihat ruh pada manusia itu terkadang memiliki sifat-sifat yang tercela, sehingga itu yang kemudian membuat mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa abawaka, dan kedua orang tua kalian manusia, lamma ra'au qubha suratika, ketika melihat bentuk yang belum baik itu, fi awalil amri, di awal mula proses penciptaan kalian, hina kunta manian, ketika kamu manusia itu masih berupa mani, wa alaqah, berupa segumpal daging gitu, maqabaluka aidan, orang tua kalian itu juga tidak menerima itu. Bal azharun nafrah, bahkan orang tua kalian dalam masa-masa itu berusaha untuk menyingkir dari itu. Wastaqdaru dzalikal maniyya wal alaqah, mereka orang tua kalian itu juga memandang itu sebagai sesuatu yang menjijikkan gitu. Wa ghasalu thiyabahum anhu, bahkan mereka juga membasuh pakaian mereka dari asal mula kalian itu berupa mani dan alaqah. Thumma kam ihtalau lil isqati wal ibtal, bahkan berapa banyak orang-orang yang kemudian melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan itu, membersihkan itu, menggugurkan itu gitu. Thumma innahu ta'ala lamma a'taka suratal hasanah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kamu as-suratal hasanah, suatu bentuk yang bagus gitu, fal abawani, kedua orang tua kalian, lamma ra'au tilka suratal hasanah, ketika melihat bentuk yang baik itu, qabaluka wa malu ilaika, orang tua kalian itu menerima kalian, orang tua kalian itu memiliki rasa kasih sayang atau cinta kepada kalian. Fakadzal malaika, demikian juga malaikatnya, lamma ra'au fi ruhika suratal hasanah, ketika malaikat melihat di dalam jiwa dan ruh kalian itu suatu bentuk yang baik, suatu gambaran yang baik. Berupa apa bentuk yang baik yang ada di dalam ruh itu? Wahiyya ma'rifatullahi wa ta'atuhu, yaitu adalah bagaimana ketika manusia itu memiliki pengetahuan dan ketaatan kepada Allah. Ahabbuka, malaikat pun mulai cinta kepada manusia. Fanazalu ilaika, sehingga kemudian malaikat turun menuju manusia. Mu'tadirin amma qaluhu awalan, malaikat juga i'tizar ya, mengungkapkan rasa maaf ya, permintaan maaf, i'tizar gitu, menarik ucapan yang dulu pernah mereka lakukan. Jadi dalam penjelasan ini Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dua kondisi, di mana malaikat ketika melihat manusia melakukan tindakan-tindakan kejahatan itu disebabkan oleh ruh mereka yang sudah terkotori oleh syahwat, terkotori oleh hal-hal negatif, sehingga muncullah respon malaikat di surah Al-Baqarah itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi sebaliknya, ketika kemudian malaikat menjumpai dalam jiwa manusia
di dalam jiwanya ada pengetahuan tentang Allah, ada ketaatan kepada Allah, malaikat akan mencintai manusia gitu. Fahadha huwal murad min qawlihi tanazzalul malaika. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, itulah yang kemudian dimaksud dari tanazzalul malaika. Malaikat turun itu menyaksikan bagaimana kemudian manusia melakukan ketaatan kepada Allah. Fa idza nazalu ilaika, maka apabila malaikat turun kepadamu, ra'au ruhaka, kemudian melihat jiwa kalian manusia, fi dzulmati lailil badan, berada di dalam kegelapan malam daripada badan kita. Artinya ketika jiwa kita, ruh kita itu terpenjara dalam tanda kutip di dalam jiwa kita gitu, di dalam diri kita maksud saya. Wadul matil kuatil jismania, ia terbelunggu oleh kekuatan fisik kita. Fahina idzin ya'tadiruna amma taqaddam, pada saat itu malaikat akan i'tizar ya, meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya gitu. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, sehingga malaikat kemudian memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Itu pembahasan yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, anna qaulahu ta'ala tanazzalul malaika, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tanazzalul malaika itu yaqtadhi zahiruhu nuzula kullil malaika. Secara zahir, redaksi tanazzalul malaika itu menunjukkan bahwa malaikat, seluruh malaikat itu turun. Jadi penggunaan kata al-malaika itu menunjukkan secara zahir semua malaikat turun. Tsummal malaikatu lahum kathratun 'azimatun. Kemudian malaikat itu memiliki jumlah yang sangat besar itu. La tahtamilu kullahum al-ardu, di mana dunia ini tidak akan mampu, tidak akan cukup ya ketika malaikat kemudian semuanya turun gitu. Falihada sabab ikhtalafu, oleh karena itu ulama berbeda pendapat gitu. Bagaimana kemudian dia memaknai ketika kemudian malaikat semuanya turun gitu. Sementara dunia tidak mungkin muat untuk itu gitu. Faqala ba'duhum, sebagian ulama kemudian menjawab, innaha tanzilu bi asriha ila sama'i dunya, bahwa malaikat seluruhnya itu turun ke langit dunia. Fa in qila, jika kemudian ada pernyataan ya, al-iskal ba'du bakin. Oke, kalau jawabannya itu demikian, ini persoalannya belum terselesaikan gitu. Kenapa? Li'anna sama'a mamlu'atun, karena langit itu sudah penuh. Bihaitsu la yujad fiha mawdi'u ihabin illa wa fihi malak, di mana di situ tidak ada satupun tempat kecuali di situ sudah ada malaikat. Di langit sudah ada banyak malaikat. Bagaimana kamu menjawab masih ada malaikat lagi yang turun ke situ? Fa kaifa tasi'ul jami'a sama'un wahidatun. Lalu bagaimana kemudian satu langit itu bisa mencakup, bisa memuat seluruh malaikat yang tidak terhitung jumlahnya itu? Kulna, jawaban kita begini kata. Yaqdi bi umumil kitab ala khabaril wahid. Kalau kita menafsirkan ayat tersebut demikian dengan mengacu kepada umumil kitab ya, dengan redaksi yang bersifat umum bahwa penggunaan kata al malaikat itu menunjukkan semua malaikat itu menunjukkan ala khabaril wahid, itu setara dengan riwayat yang hanya dari satu jalur, khabarul wahid itu. Kaifa, bagaimana mungkin wal marwi innahum yanziluna faujan, sementara ada riwayat lain yang di situ menunjukkan dalam riwayat tersebut bahwa malaikat itu turun ke langit dunia itu, ke bumi, faujan secara secara berkelompok, banyak lah intinya seperti itu. Di dalam satu riwayat disebutkan, dalam riwayatnya Abu Hurairah, bahwa malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun, dan jumlah malaikat yang turun ke muka bumi tidak terhitung jumlahnya. Artinya dalam riwayat tersebut jelas gitu, malaikat turun lah. Sementara penafsiran seperti tadi itu hanya setara dengan dengan khabarul wahid seperti itu. Famin nazil wasa'id. Jadi melalui riwayat tersebut faujan secara bersama-sama, secara banyak gitu ya. Famin nazil wasa'id. Di antara mereka ada yang naik, ada yang turun, dan ada yang naik gitu. Ka ahlil haji, seperti orang yang haji. Fa innahum ala kathratihim, mereka orang yang melaksanakan haji itu sekalipun ada banyak, yadkhulunal Ka'bah bil kulliyah, mereka semuanya masuk Ka'bah. Ya, mungkin dalam kondisi dulu, dalam kasus zaman dulu. Lakinan nas baina dakhil wa kharij. Tetapi manusia, orang-orang yang melaksanakan haji itu diantaranya ada yang masuk, ada yang keluar. Artinya semuanya memang masuk ke Ka'bah, tapi bukan berarti pada saat yang bersamaan gitu. Mereka ada yang masuk, ada yang keluar. Malaikat demikian. Ketika redaksi yang dipahami semua malaikat turun ke sini, ke dunia, ke langit dunia itu bukan berarti kemudian secara bersamaan
yang kemudian timbul persoalan bahwa dunia tidak mungkin mencukupi untuk tempat mereka. Jadi ada yang datang kemudian ada yang pergi, seperti itu. Walihada sabab, oleh karena itu gitu. Maddats ila ghayati tulu'il fajri. Lailatul Qadar ini berlangsung hingga terbitnya fajar gitu. Situ ada waktu sehingga sangat memungkinkan malaikat ada yang turun, ada yang naik, seperti itu. Falidzalika dzukira bilafzi tanazzalu. Oleh karena itu dalam redaksi ayat tersebut itu yang digunakan lafadznya adalah tanazzal. Kenapa? Alladzi yufidul marra ba'dal marra. Yang lafadz tersebut itu menunjukkan marra ba'dal marra secara bergantian, seperti itu. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, huwa ikhtiyarul aktsarina, itu adalah pendapat daripada mayoritas ya. Annahum yanziluna ilal ardi wa huwal aujah, yaitu mereka itu turun ke muka bumi ini wa huwal aujah, dan itu adalah pendapat yang lebih banyak diterima gitu. Li'anna al-gharad huwa at-targhib fi ihya'i hadhihi lailah, karena tujuannya itu adalah at-targhib fi ihya'i hadhihi lailah, yaitu adalah untuk mendorong umat manusia menghidupkan malam ini. Wali annahu dallat ala al-hadits, karena juga ada banyak hadis yang menunjukkan ala annal malaikata, bahwa malaikat yanziluna fi sairil ayyam, turun di tiap hari gitu, ila majalis dzikri wadin, ke majelis-majelis zikir dan majelis-majelis agama. Dalam riwayat disebutkan dalam banyak hadis bahwa malaikat turun mencari kumpulan-kumpulan orang yang melaksanakan zikir, sehingga kalau orang yang berzikir saja didatangi malaikat, fali ayyah sulatalika fi hadhihi lailah, maka turunnya malaikat di malam ini, malam Lailatul Qadar, ma'uluwi sya'niha, dengan keutamaan yang dimiliki oleh malam ini, Allah tentu saja akan lebih mungkin malaikat untuk turun itu. Sehingga penafsiran bahwasanya yang dimaksud turun malaikat adalah turun ke bumi itu pendapat yang sangat baik gitu, pendapat yang sangat bagus. Wali anna nuzul al-mutlaq, alasan berikutnya adalah bahwa penyebutan kata nuzul ya, karena zalul malaikatu al-mutlaq, yang bersifat mutlak. Jadi penggunaan kata nuzul ketika tidak disertai dengan penjelasan dia turun kemana, la yufidu illan nuzul minas sama ilal ard. Biasanya di dalam Al-Quran itu makna yang dimaksud adalah turun dari langit ke bumi. Jadi ketika ada kata nuzul tidak disertai dengan penjelasan turun kemana, biasanya yang dimaksud itu adalah an-nuzul minas sama'i ilal ard. Tsumma ikhtalafa man qala yanziluna ilal ard. Kemudian orang yang berpendapat bahwa malaikat itu turun ke bumi itu mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal ya. Ahaduha, yang pertama, qala ba'dhum yanziluna liyarau ibadatal bashar, wajiddahum wajtihadahum fi ta'ah. Oke, malaikat sekarang sepakat turun ke bumi itu pada malam itu. Lah tujuan mereka turun itu apa? Salah satu hikmah mereka turun apa? Yang pertama berpendapat malaikat turun itu liyarau ibadatal bashar, untuk menyaksikan ibadah yang dilakukan manusia. Wajiddahum wajtihadahum fi ta'ah, bagaimana usaha dan perjuangan mereka dalam melakukan ketaatan. Pendapat pertama. Wa tsaniha, pendapat yang kedua, annal malaikata qalu, bahwa malaikat itu mengatakan ya, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, kami tidak turun, kata malaikat, illa bi amri rabbik, kecuali karena perintah Allah, karena perintah Tuhanmu. Fahadha yadullu ala annahum kanu ma'murina bidzalika nuzul. Ayat tersebut menunjukkan bahwa malaikat itu turun ke muka bumi ini tidak lain karena diperintah oleh Allah. Fala yadullu ala ghayatil mahabbah. Sehingga kemudian dari ayat tersebut itu tidak menunjukkan puncak kecintaan daripada malaikat. Artinya ketika malaikat turun dan dia diperintah, maka itu tidak menunjukkan kecintaan malaikat yang secara utuh gitu. Karena sesuatu yang diperintahkan biasanya bukan lahir dari rasa cinta. Cinta itu dalam kasus ini biasanya itu tanpa diperintah dia akan datang gitu. Wa amma hadhil ayah wa huwa qawluhu bi idzni rabbihim. Sementara ayat ini yaitu biizni rabbihim, kalimat biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, fa innahu tadullu ala annahum ista'dzanu. Ayat tersebut biizni rabbihim tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, gitu kan, dengan izin Tuhannya. Ayat tersebut menunjukkan ala annahum ista'dzanu. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya mereka itu meminta izin awalannya. Fa'udhinu, lalu mereka mendapatkan izin.
wa dzalika yadullu ala ghayatil mahabbah, dan itu menunjukkan ghayatil mahabbah, puncak kecintaan. Artinya dalam kasus Lailatul Qadar di sini malaikat itu turun, dia minta izin dulu. Yang di situ menunjukkan ada keinginan dari malaikat untuk turun gitu, bukan sebatas hanya diperintahkan gitu. Li'annahum kanu yarghabuna ilaina. Kenapa? Karena malaikat itu ingin berjumpa dengan kita. Wa yatamannawna liqa'ana. Mereka memang memiliki harapan untuk berjumpa dengan umat manusia. Lakin kanu yantaziruna al-idzna. Tetapi mereka juga menunggu izin dari Allah. Fa in qila qawluhu wa inna lanahnu safun. Sekarang misalkan ada sanggahan lagi, ada pertanyaan lagi. Di dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman wa inna lanahnu safun. Malaikat berkata melalui firman ini, sesungguhnya kami ini lanahnu safun, kami yang berbaris, secara teraturan berbaris. Ini berlawanan yunafi qauluhu tanazzalul malaikah. Ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah seolah-olah malaikat turun secara afwaja, secara berbondong-bondong gitu ya. Sementara di ayat lain itu lanahnu safun, kami yang kemudian berbaris itu rapi gitu. Kulna jawaban kami, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, nusarriful halataini ila zamanaini mukhtalifaini. Ya, jawabannya sederhana, bahwa dalam dua ayat tersebut itu dalam dua kondisi yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa kemudian dua kondisi yang berbeda kamu satukan dengan penafsiran seperti itu. Itu jawabannya gitu. Kemudian kita masuk yang ketiga ya. Kenapa malaikat itu turun? Wa tsalitsuha annahu ta'ala wa'ada fil akhirah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji di akhirat, annal malaikah, bahwa malaikat disebutkan di dalam ayat lain itu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Malaikat akan masuk ke tempat mereka di surga kelak, umat manusia yang berada di surga, min kulli bab, dari segala pintu, salamun alaikum, malaikat akan mengucapkan salam kepada mereka. Fahahuna fid dunya, dan inilah kemudian di dunia, inishtaghal bi ibadati nazalat malaikah alaika. Di akhirat kelak ketika di surga, malaikat memang akan datang. Dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah ada di dunia, ketika kamu sibuk beribadah kepadaku, maka malaikat akan turun kepadamu. Hatta yadkhulu alaika, sehingga malaikat berjumpa dengan kalian, menghampiri kalian, litasallumi waz-ziyarah, litaslim waz-ziyarah, untuk mengucapkan salam dan berkunjung kepada kalian umat manusia. Ruwiya an Aliin alaihi salam, ada satu riwayat dari Sayyidina Ali alaihi salam, annahum yanziluna liyusallimu alaina, bahwa malaikat itu turun untuk mengucapkan salam kepada kita, wal yashfa'u lana, untuk mendoakan kita. Faman asabahu taslima ghufira lahu dzambuhu. Barang siapa yang memperoleh salam dari malaikat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan di malam Lailatul Qadar, di mana malaikat turun dan mengucapkan salam kepada kita, orang-orang yang beribadah di malam itu. Warabi'uha, dan yang keempat, alasan yang keempat, anallaha ta'ala ja'ala fadilata hadhihi al-lailah, bahwa Allah menjadikan keutamaan malam ini fil ishtighal bi ta'atihi fil ardi, untuk sibuk melakukan ketaatan di muka bumi ini. Fahum yanziluna ilal ardi, sehingga malaikat kemudian turun ke muka bumi, litasira ta'atuhum aktsaru thawaban, agar mereka turun ke muka bumi agar ketaatan mereka itu aktsaru thawabannya, akan semakin bernilai lebih banyak gitu. Kama anna ar-rajula yadhhabu ila Makkah, sebagaimana seseorang ketika pergi ke Mekah, litasira ta'atuhu hunaka aktsar thawabannya, agar ketaatannya itu lebih bernilai banyak gitu. Artinya dengan turunnya malaikat di situ menunjukkan bahwa akan ada pahala, kalau ada keutamaan yang di situ nilainya berlipat ganda. Seperti kasus orang yang sama-sama beribadah, tetapi ketika dia beribadah di tempat yang istimewa seperti Mekah, maka pahalanya akan berlipat ganda. Tujuan semua itu adalah wa kullu dzalika targhibun lil insani fit ta'at, adalah mendorong umat manusia untuk melakukan ketaatan. Wa khamisuha, dan yang kelima, alasan yang kelima, annal insana ya'ti bit ta'ati wal khairat, bahwa manusia itu melakukan ketaatan dan kebaikan inda huduril akabir minal ulama'i waz zuhad, ketika ketaatan dan kebaikan dilakukan bersama atau hadir dengan para ulama, dengan orang-orang yang zuhad, ahsan mimma yakunu fil khulwah, itu lebih baik dibanding ketika dia lakukan sendirian. Jadi kenapa kemudian malam itu menjadi malam yang penuh kemuliaan? Salah satunya karena malaikat turun.
malaikat adalah salah satu makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan pada malam itu akan bernilai lebih dibanding dia dilakukan pada hari-hari biasanya gitu. Persis kasusnya ketika kita melakukan kebaikan, melakukan zikir dan semacamnya, dan di situ ada orang-orang yang dekat dengan Allah, ada para solihin, ada ulama, tentu itu akan lebih bernilai baik itu dibanding kita hanya sendiri seperti itu. Fallahu ta'ala anzalal malaikatal muqarrabin, di mana Allah menurunkan para malaikat yang dekat dengannya, hatta annal mukallaf, sehingga kemudian mukallaf itu ya'lam, menyadari, annahu innama ya'ti bit ta'at, bahwasanya ketika seseorang melakukan ketaatan fi huduri ulaikal ulama'il abadiz zuhad, bersama dengan orang-orang ulama yang ahli ibadah, yang ahli zuhud itu, fayakunu atam wa anin nuqsani abad, maka perbuatan tersebut akan lebih sempurna, akan lebih baik, dan akan lebih jauh dari nukson, ya, dari kekurangan. Kenapa? Karena ketika kita beribadah dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan para ulama-ulama itu, kemungkinan untuk kita melakukan nukson, ya, kesalahan dalam beribadah, menyingkir dari kebenaran itu akan semakin jauh. Persis kemudian ketika kita melakukan ibadah dan di situ hadir para malaikat gitu. Wasadisuha, dan yang keenam, anna minan nasi man khassa lafdzal malaika bi ba'dhi firaqil malaika. Sebagian orang ada yang kemudian mengkhususkan penggunaan redaksi lafaz malaika itu, yang dimaksud adalah bi ba'dhi firaqil malaika, sebagian firaqil malaika. Jadi tanazzalul malaika yang dimaksud adalah malaikat tertentu, bukan malaikat seluruhnya gitu. An Ka'ab anna sidratal muntaha, diriwayatkan dari Ka'ab bahwa sidratul muntaha ala haddis sama'is sabi'a mimma yalil jannah, yang berada di batas langit ketujuh yang bersampingan dengan surga, fahiya ala haddi hawa dunya wa hawa ila akhirah, itu yang berada di batas dunia dan akhirat gitu. Wasaquha fil jannah wa awsabuha tahtal kursi, ya. Dan apa namanya itu, daun-daunnya berada di bawah kursi dan kursi, ya. Ini semua hal-hal yang bersifat bersifat ghaib, yang kita tidak tahu secara jelas gitu. Fiha malaikatun la yu'lamu adatuhum, di situ ada malaikat yang jumlahnya tidak diketahui illallah, kecuali Allah. La ya'lamu adatuhum illallah, ya'budunullah, mereka menyembah kepada Allah. Wa maqamu Jibril fi wasatiha, dan tempat Jibril berada di tengah-tengah situ. Laisa fiha malakun, situ tidak ada satupun malaikat, illa waqad u'tiya ra'fata warahma lil mu'minin, kecuali di situ malaikat tersebut akan memberikan ra'fa warahma, kasih sayang pada orang-orang yang beriman. Yanziluna ma'a Jibril lailatul qadar, para malaikat itu, kelompok malaikat yang berada di situ akan turun bersama malaikat Jibril pada malam lailatul qadar. Fala tabqa buq'atun minal ardi illa wa 'alaiha malakun sajidun, maka pada malam itu tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali situ ada malaikat yang sujud, au qaimun, atau malaikat yang berdiri, yad'u lil mu'minina wal mu'minat, di mana malaikat itu akan berdoa untuk orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Wal Jibril la yad'u ahadan, dan malaikat Jibril pada malam itu tidak akan meninggalkan satupun orang minanas, dari manusia, illa safahahum, kecuali malaikat Jibril akan menyapa mereka, akan bersalaman dengan mereka itu. Apa tandanya malaikat itu bersalam, menyalami kita gitu? Wa alamat dzalika, dan tandanya itu adalah malik sya'ar rajul, tuh orang yang dia merasa bahwa kulitnya itu lepas gitu. Wa raqqa qalbuhu, hatinya itu menjadi lunak. Wa dama'at ainahu, dan kedua matanya dia mengeluarkan air mata gitu. Fa inna dzalika min musafahati Jibril alaihi salam, semua itu adalah tanda bahwa malaikat Jibril menyampaikan salam kepada kita pada malam itu. Man qala fiha thalatha marrat la ilaha illallah, barang siapa yang di malam itu membaca la ilaha illallah 3 kali, ghafara lahu biwahidatin, pada la ilaha illallah pertama dosanya akan diampuni, wa najjahu minan nari biwahidatin, la ilaha illallah yang kedua dia akan diselamatkan dari api neraka, wa adkhalahu al-jannah biwahidatin, dan karena membaca la ilaha illallah yang ketiga dia akan dimasukkan ke surga. Wa awwalu ma yas'ad Jibril, orang malaikat pertama yang akan naik dari bumi ini adalah malaikat Jibril, hatta yasiru amama syamsi, sehingga dia berada di depan matahari gitu. Fayabsitu janahaini akhdaraini, dia akan membuka dua sayapnya yang hijau itu, la yanshuru ma ila tilka sa'ah, di mana
dia tidak mengepakkan kedua sayapnya itu kecuali pada saat itu, min yaumi tilkal lailah, pada malam itu, malam Lailatul Qadar. Tsumma yad'u malakan, kemudian malaikat Jibril akan memanggil malaikat satu persatu, fayas'adul kullu, semua malaikat itu akan naik, wa yajtami'u nurul malaikah wa nuru janahi Jibril alaihissalam, sehingga kemudian cahaya daripada malaikat itu dan cahaya dari sayap dari malaikat Jibril itu akan menyatu gitu. Fayuqimu Jibril wa man ma'ahu minal malaikah, sehingga malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain akan berada baina syamsi wa samai dunya, berada di antara matahari dan langit dunia. Yaumahum dzalika masyghulina bidu'a, pada saat itu ya ummuhum dzalika, malaikat Jibril memimpin mereka, masyghulina bidu'a war rahmah, mereka akan sibuk dengan membaca doa, memberikan rahmat gitu, menyampaikan rahmat gitu, wal istighfar, doa dan menyampaikan rahmat, wal istighfar lil mu'min, dan ampunan, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Waliman sama ramadhana ihtisaban, dan juga mendoakan, menyampaikan rahmat itu bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fa idza ansu, ya, ketika mereka sudah masuk waktu sore, dakhalu sama'ad dunya, mereka akan masuk ke langit dunia, fayajlisuna halqan, mereka akan duduk berkeliling berbentuk halaqah itu, fatajma'u ilaihim malaikatus sama, malaikat yang ada di langit itu akan berkumpul bersama mereka, fayas'alunahum, malaikat yang ada di langit akan bertanya kepada mereka yang turun dari baru saja turun dari bumi itu, an rajulin, mereka akan bertanya dari masing-masing orang, wa nimra'atin imra'atin, perempuan, laki-laki, semuanya akan ditanya satu persatu, hatta yaqulu ma fa'ala fulan wa kaifa wajadtumuhu, sehingga malaikat yang baru saja dari muka bumi itu akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh seseorang di muka bumi ini, bagaimana malaikat menjumpai mereka ketika mereka turun ke bumi. Fayaqulun, mereka akan menjawab, malaikat itu akan menjawab, wajadnahu amun awal muta'abbid, misalkan saya menjumpai si fulan ini di awal sebelumnya, di tahun sebelumnya dia orang yang ahli ibadah, wa fi hadzal am mubtadi'an, tapi di tahun berikutnya, di tahun ini dia melakukan tindakan-tindakan bid'ah, tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Wa fulanun kana amun awalun mubtadi'an, atau sebaliknya, di tahun sebelumnya dia orang yang selalu berbuat kesalahan, wa hadzal am muta'abbid, di tahun ini dia menjadi orang yang ahli ibadah. Fayakufuna anit du'a ilil awal, sehingga malaikat akan menahan diri untuk mendoakan yang pertama, orang yang ya awalnya dia orang yang yang beribadah, tiba-tiba di tahun ini dia menjadi tidak demikian gitu. Wa ishtahuluna bid-du'a ilitsani, dia akan, malaikat itu akan berdoa untuk orang yang kedua. Wajadna fulanan talian, malaikat bisa saja menemukan orang yang membaca Al-Quran, wa fulanan raki'an, orang yang sholat, wa fulanan sajidan, ruku dan sujud, fahum kadzalika yaumahum wa lailatuhum, demikian juga mereka pada hari dan malamnya itu, hatta yas'udus sama'ats tsaniyah, sehingga kemudian mereka menaiki ke langit yang kedua, wa hakadza yaf'aluna fi kulli sama'in, demikian yang mereka lakukan di setiap langit, hatta yantahu ila sidrah, sampai kemudian mereka sampai di sidratul muntaha. Fataqulu lahum sidrah itu akan mengatakan, ya sukani hadithuni anin nas, wahai pendudukku, wahai para malaikat, maksudnya, sampaikan kepadaku tentang apa yang kamu lihat dari manusia. Fa inna li alaikum haqqan, sesungguhnya saya memiliki hak. Wa inni uhibbu man ahabballah, Sidratul Muntaha mengatakan, sesungguhnya aku mencintai orang yang mencintai Allah. Fadzakara Ka'ab dalam riwayat ini kemudian menyebutkan, annahum ya'uduna lahar rajul wal mar'ah, sehingga malaikat kemudian yang ditanya oleh Sidratul Muntaha itu akan menyebutkan laki-laki dan perempuan bi asma'ihim wa asma'i abaihim, nama-nama mereka dan nama-nama leluhur mereka. Tsumma yasilu dzalikal khabar ilal jannah, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat itu akan sampai kepada surga, didengar oleh surga. Fataqulul jannah, sehingga jannah kemudian surga itu merespon, Allahumma ajilhum ilayya, ya Allah segerakanlah mereka untuk berada bersamaku. Wal malaikah wa ahlul sidrah yaqulun amin amin, malaikat dan Sidratul Muntaha ketika mendengar ucapan surga itu dia akan mengatakan amin amin. Idza arafta hadza, jika kamu sudah mengetahui ini, faqaulu kullama kana al-jam'u a'dham kana nuzulur rahmah hunaka akthar, sehingga kemudian jika kalian sudah memahami
riwayat tersebut, fanaqul, ya maka kemudian kami ucapkan, kata Imam Fathur Razi, kullama kana al-jam'u a'zam, ketika perkumpulan itu semakin agung, semakin baik, kana nuzul rahmah hunaka akthar, maka turunnya rahmat di situ akan semakin banyak. Ketika di tempat tersebut ada makhluk-makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah, yaitu adalah malaikat, maka turunnya rahmat itu sangat berpotensi besar, turunnya rahmat itu hadir di situ gitu. Ya sama ketika kita berada di tempat yang di situ isinya adalah orang-orang yang soleh, maka turunnya rahmat Allah itu akan semakin besar gitu. Walidzalika, oleh karena itu, fa inna a'zamal jumu'ah fi mawqifil hajj, oleh karena itu salah satu perkumpulan yang sangat besar itu adalah di masa haji itu gitu. Kita tahu ketika orang melaksanakan haji, umat Islam melaksanakan haji, dia harus berkumpul di padang Arafah, dan disitulah salah satu perkumpulan terbesar umat manusia, orang Islam maksud saya. La jarama kana nazulur rahmat hunaka akthar, maka sudah pasti ya turunnya rahmat di situ akan semakin banyak gitu. Fakadza fi lailatul qadar, oleh karena dan demikian juga di malam Lailatul Qadar, yahsulu majma'ul malaikatil muqarrabin, di malam Lailatul Qadar itu terjadi satu perkumpulan daripada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Fala jarama kana nazalur rahmah akthar, oleh karena itu maka sangat-sangat besar bahwa turunnya rahmat di malam itu akan semakin banyak gitu. Itu penjelasan yang sangat bagus ya, dimana kita bisa tahu makna yang begitu luas daripada ayat-ayat tersebut, tentang pengertian bagaimana riwayat-riwayat itu berbicara tentang keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Sekarang kita masuk ke al-mas'alatul tsaniyah. Dzakaru fir ruhi aqwalan. Di dalam ayat tersebut ada kalimat tanazzalul malaikatu warruhu. Sekarang kita bertanya, apa yang dimaksud dengan ruh dalam ayat tersebut ya? Dzakaru fir ruhi aqwalan ya. Ulama ketika memaknai lafaz ar-ruh di dalam ayat tersebut itu ada beberapa pendapat. Ahaduha, salah satunya adalah annahu malakun azim, bahwa yang dimaksud dengan ruh tanazzalul malaikatu warruh, di situ adalah malaikat yang sangat besar, yang sangat agung gitu. Lau iltaqamas samawati wal ardhin kana dzalika lahu luqmatan wahidah. Jadi seandainya langit dan bumi ini kemudian dia telan gitu, dari saking besarnya malaikat itu, maka itu hanya menjadi satu suapan gitu. Wathaniha, pendapat yang kedua, ta'ifatun minal malaika, yang dimaksud dengan ar-ruh di situ adalah sekelompok malaikat. La tarahumul malaika illa lailatul qadar, di mana malaikat tersebut tidak bisa disaksikan oleh malaikat yang lain kecuali hanya pada malam Lailatul Qadar. Kazzuhadil ladzina la narahum illa yaumal id, seperti orang-orang yang zuhud yang tidak kita lihat kecuali hanya di hari Aidnya. Ya, definisi zuhud itu kan orang yang mau meninggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak mau berlebihan dalam menggunakan atau memanfaatkan kenikmatan dunia gitu. Sini diumpamakan ya di hari Id gitu. Karena di hari Id biasanya banyak orang yang sekali berlomba-lomba untuk itu sampai dia lengah dengan apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga, khalqun min khalqillah. Yang dimaksud dengan ruh itu adalah makhluk Allah. Ya'kuluna wa yalbisuna laisu minal malaikah. Mereka, ruh yang dimaksud ruh ini adalah ciptaan Allah yang makan dan minum, dan mereka bukan malaikat. Wala minal ins, tidak pula dari manusia. Wala'allahum khadamu ahli jannah, dan mungkin saja mereka itu adalah pelayan bagi orang-orang yang ahli surga gitu, bagi penduduk surga gitu. Itu pendapat yang ketiga. Warabi'uha, dan pendapat yang keempat, yuhtamal ya, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan tanazzalul malaikatu warruh di situ adalah annahu Isa alaihissalam. Itu yang dimaksud adalah Nabi Isa. Kenapa? Li'annahu ismuhu, karena ar-ruh di situ salah satu nama dari Nabi Isa gitu. Tsumma innahu yanzulu fi muwafaqatil malaikah. Kemudian Nabi Isa turun ya, karena sudah bersama dengan malaikat, atau sudah disetujui oleh malaikat bersama dengan malaikat gitu. Lihat tali'a ala ummati Muhammad, untuk melihat terhadap umat Rasulullah SAW. Itu ada pendapat yang begitu. Wa khamisuha, pendapat yang kelima yang dimaksud dengan ruh itu adalah Al-Quran. Kenapa disebut Al-Quran? Karena salah satu ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, dan demikian pula auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan min amrina,
ruh atas perintah kita. Yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut itu adalah Al-Quran. Sehingga ruh yang di surah Al-Qadar itu sama dengan ruh yang di surah di ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Atau ada penafsiran seperti itu. Wasadisuha ar-rahmah ya. Yang keenam, pendapat yang keenam bahwa yang dimaksud dengan roh itu adalah ar-rahmah gitu. Quri ala tayasu min rauhillah birraf'iyah. Sehingga ada pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan roh di sini adalah rahmat. Karena di situ dikaitkan dengan ayat dalam Al-Qur'an la tayasu min rauhillah ya. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah gitu. Ka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah itu mengatakan al-malaikatu yanziluna rahmati, al-malaikatu yanzilun rahmati tanzil fi atharihim. Seolah Allah yang mengatakan bahwa ketika malaikat itu turun, maka pada saat yang sama bersamaan dengan mereka rahmatku juga turun. Fayajiduna sa'adat dunya wa sa'adat al-akhirah, sehingga mereka akan menjumpai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wasabi'uha ar-ruhu asyraful malaikah. Nah, ada pendapat ketujuh yang dimaksud dengan ruh di situ adalah malaikat yang paling mulia. Yang kedelapan wa thaminuhu an Abi Najih, dari Abi Najih ar-ruhumul hafadhatu wal kiram ya. Yang dimaksud dengan ruh itu adalah malaikat yang situ al-hafadhatul kiram ya. Yang situ malaikat yang menjaga al-kiram yang mulia al-katibun ya. Yang di situ bertugas untuk mencatat gitu. Fa sahibul yamin, sahibul yamin di sini yaktubu ityanahu bil wajib ya. Dia akan mencatat apa yang dilakukan berupa kewajiban gitu. Wa sahibus shimal, dan malaikat yang sahibus shimal itu yaktubu tarkahu lil qabih, akan mencatat ketika seseorang meninggalkan keburukan gitu. Wal asah, tapi pendapat yang paling tepat yang dimaksud dengan ar-ruh itu adalah an-ruha hahuna Jibril. Yang dimaksud itu adalah Sayyidina Jibril, malaikat Jibril. Wa takhsisuhu bidzikri. Sekarang mungkin ada pertanyaan begini. Lalu kenapa kemudian kalau yang dimaksud roh itu adalah malaikat Jibril, kenapa dia kemudian disebutkan lain? Tidakkah cukup menggunakan kata malaikat dan termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril? Nah, jawabannya adalah wa takhsisuhu bidzikri. Secara khusus menyebutkan lafaz ar-ruh di situ li ziyadati syarafihi, untuk menambah kemuliaan, mengungkapkan betapa mulianya malaikat Jibril. Ka'annahu ta'ala yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, al malaikatu fi kaffatin atau fi kuffatin, fi kiffatin kuffatin warruhu fi kuffatin gitu. Bahwa malaikat ada di satu sisi dan malaikat Jibril ada di sisi yang lain. Jadi penyebutan secara langsung kata ruh yang dimaksud oleh malaikat Jibril untuk menunjukkan keutamaan beliau gitu. Keutamaan malaikat Jibril. Mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.